Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di mata pelajaran informatika daring SPADA atau Sistem Pembelajaran Daring jenjang SMP. Mata pelajaran ini ditunjukkan bagi peserta didik sekolah menengah pertama kelas 7. Oke, dalam pertemuan ini kita akan belajar mengenai materi perangkat keras atau bisa juga disebut dengan hardware komputer. Untuk kompetensi dasar dari materi ini mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. Kemudian untuk kompetensi inti mempraktikkan keterampilan dasar komputer. Yang selanjutnya, setelah siswa mempelajari mata pelajaran ini atau materi ini, yang pertama, memahami pengertian perangkat keras komputer. Yang kedua, mengenal perangkat keras komputer. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer, menunjukkan fungsi perangkat keras komputer. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pada pembahasan awal kali ini kita akan mempelajari dulu tentang sistem komputer ya. Jadi sistem komputer itu terdiri dari dua perangkat. Yang pertama ada yang disebut dengan hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada yang disebut dengan software atau perangkat lunak. Dan perlu kalian ketahui juga, untuk membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer, si perangkat keras dan si perangkat lunak itu harus bekerja sama. Untuk sistem perangkat keras atau bisa juga disebut dengan hardware, yaitu sebagai subsistem komputer, juga mempunyai komponen yang pertama input device, processing device, output device, storage, dan komponen pendukung. Akan tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan memfokuskan kedua poin saja ya. Dan untuk poin-poin selanjutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini saya akan memfokuskan ke poin input device dan processing device. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama ya. Kita akan membahas mengenai input device. Apa sih itu input device? Input device atau bisa juga disebut dengan alat masukan ya, dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Dan perlu diketahui juga ya, ada beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau bisa juga disebut dengan output. Untuk apa? Untuk menampilkan hasil. Dan tidak hanya itu, alat masukan juga dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan ya. Ya, diantaranya ada keyboard, kemudian printing device, kemudian scanner, kemudian sensor, dan yang terakhir voice recognizer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari poin-poin yang saya sebutkan tadi. Ya, diantaranya ada keyboard ya. Keyboard itu untuk apa sih? Yaitu keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol ya, untuk mengetik kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Jadi kalau kita ingin mengetikkan angka atau huruf ya, kita itu menggunakan yang namanya keyboard ya. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Kalian bisa lihat sendiri ya, contoh keyboard itu diantaranya bentuknya ada yang seperti ini, seperti yang di atas. Dan secara fisik keyboard terbagi atas 5 bagian ya. Di antaranya yang pertama, keyboard serial menggunakan DIN 5 mel dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Dan untuk portnya bisa kalian lihat sendiri ya. Dan yang kedua ada keyboard PS2. Dan sama untuk portnya bisa kalian lihat sendiri. Keyboard serial menggunakan DIN dan keyboard PS2 ini beda ya untuk portnya, bisa kalian bedakan sendiri. Yang ketiga ada keyboard wireless.
Jadi keyboard wireless ini tidak menggunakan kabel ya, akan tetapi jenis koneksi yang digunakan itu biasanya menggunakan infrared, kemudian wifi dan bluetooth, biasanya untuk menggunakan atau mengkoneksikan keyboard wireless. Dan yang keempat, ada keyboard USB. Nah, ini untuk portnya atau konektornya menggunakan USB, dan contoh gambarnya seperti yang di atas. Dan yang terakhir ada yang namanya keyboard virtual. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau touch yang ada pada keyboard biasa. Sama halnya seperti keyboard biasa, akan tetapi keyboard ini lebih canggih lagi ya. Jadi si gambar atau si PC keyboard itu sendiri dihasilkan dari cahaya sensor. Contohnya seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari keyboard, dan yang kedua kita akan mempelajari tentang pointing device. Apa sih itu pointing device? Kita akan bahas sama-sama ya. Yang termasuk dalam peralatan pointing device diantaranya ada mouse, kemudian touchscreen, light pen, dan digitizer graphic tablet. Oke, yang pertama ada mouse. Dan mohon maaf untuk mouse tidak saya cantumkan materinya, kebetulan lupa. Untuk mouse itu sendiri fungsinya sebagai alat penggerak. Misalkan kita mau menggerakkan kursor atau pointer, itu menggunakan mouse ya. Dan yang kedua ada yang namanya touchscreen. Layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Contohnya seperti handphone kalian lah, itu handphone sudah menggunakan handphone Android, dan mohon maaf, handphone Android itu sudah menggunakan yang namanya touchscreen atau layar sentuh. Dan yang ketiga ada yang namanya light pen. Jadi light pen ini menyentuh layar monitor dengan pena. Posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Contohnya yang saya ketahui itu yang sudah menggunakan light pen kalau di handphone tablet Samsung, kemudian kalau di notebook ya sudah menggunakan juga, akan tetapi notebooknya yang sekarang atau keluaran terbaru, bukan yang lama ya. Kalau yang lama belum ada yang namanya light pen. Dan yang terakhir ada yang namanya digitizer graphic tablet. Untuk apa sih ini? Digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Jadi tidak beda jauh ya, sama seperti halnya light pen. Oke, yang selanjutnya ada scanner. Itu apa sih itu scanner? Oke, kita akan bahas ya. Scanner merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, dan juga gambar desain bangunan menjadi data digital. Oke, contoh halnya seperti ini ya. Contoh kecilnya seperti ini. Kalian punya foto di figura ya, di figura. Dan kalian ingin memindahkan foto tersebut ke dalam komputer, atau foto yang ada di figura itu ingin menjadi digital ya. Tidak mungkin lah kalau foto tersebut diambil dari figura kemudian dimasukkan ke dalam komputer secara langsung. Tidak mungkin bisa. Nah, untuk memasukkan foto yang ada di figura ke dalam komputer, kita memerlukan yang namanya scanner. Oke, mungkin itu contoh kecilnya ya penggunaan scanner. Dan untuk tipe scanner itu sendiri ada tipe-tipenya ya. Kalian bisa baca sendiri, diantaranya ada tipe moving scanner dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sensor. Apa sih itu sensor? Dan bentuk sensor itu seperti apa? Oke, kita akan bahas. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Contoh kecilnya, jangan jauh-jauh ya, di handphone kalian juga, tapi handphonenya yang terbaru ya, bukan handphone yang lama. Di handphone juga sensor sudah diterapkan.
Misal mau membuka kunci layar dengan dengan kedipan mata atau yang namanya fingerprint ya, itu menggunakan sensor. Yang selanjutnya ada voice recognition. Alat ini biasanya digunakan untuk membuat si komputer mengerti omongan manusia. Contoh penerapannya di Google. Misalkan kita mau mencari makanan ya, malas ngetik, kan sekarang sudah ada yang namanya voice ya. Kita bicara saja, misalkan mau mencari makanan terenak di dunia, kan langsung muncul. Oke, itu menggunakan voice recognition ya. Setelah kita mempelajari input device atau alat masukan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang processing device atau alat pemroses. Apa sih itu alat pemroses atau processing device? Oke, kita akan bahas sama-sama ya. Jadi yang dimaksud dengan alat pemroses atau processing device itu alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Oke, itu pengertian simpelnya ya. Dan untuk alat pemroses itu sendiri terdiri dari beberapa bagian ya. Dan untuk processing device atau alat pemroses itu sendiri terbagi ke beberapa bagian ya. Yang pertama ada yang namanya central processor ya, atau CPU. Kemudian ada yang namanya main memory, dan yang selanjutnya ada input output unit. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai Central Processing Unit ya, atau bisa juga disebut dengan CPU. Apa sih itu CPU? CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Untuk CPU itu sendiri terbagi ke dalam 3 bagian utama ya. Yang pertama ada unit kendali, kemudian ada unit aritmatika, dan yang terakhir ada unit penyimpanan berukuran kecil. Dan untuk gambar CPU sendiri bisa lihat ya, gambarnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan yang namanya CPU atau prosesor itu adalah otak dari sebuah komputer. Jadi si komputer tidak akan berjalan, tidak akan bisa beroperasi kalau tidak ada yang namanya CPU atau prosesor. Yang selanjutnya ada yang namanya main memory atau memori utama ya. Memori utama itu sendiri terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada RAM, kemudian ada ROM. Untuk RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Kemudian untuk ROM itu sebuah memori, hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Itu untuk ROM. Dan untuk gambarnya seperti yang di atas ya, untuk gambar RAM. Dan yang selanjutnya ada yang namanya alat keluaran ya. Oke, output yang dihasilkan dari pengolah data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. Oke, ingat ya. Yang pertama ada yang namanya tulisan. Tulisan di sini dapat berupa huruf, kemudian kata dan angka. Kemudian ada yang namanya image. Image di sini dapat berupa grafik atau gambar. Kemudian yang ketiga suara. Suara di sini tidak hanya suara obrolan saja ya, akan tetapi suara musik atau omongan. Oke. Dan perlu diketahui juga untuk alat keluaran itu berbentuk ke dalam 2 bagian ya. Ada yang namanya hard copy device, kemudian ada soft copy device. Dan untuk gambar alat keluarannya bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Contoh gambarnya di sini ada printer, kemudian ada proyektor dan ada monitor. Dan yang pertama kita akan bahas hard copy device ya. Hard copy device itu merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik atau gambar pada media cetak. Nah, untuk alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Untuk gambarnya kalian bisa lihat sendiri ya di atas untuk gambar printer. Dan perlu diketahui juga untuk jenis-jenis printer itu ada jenisnya ya. Yang pertama ada
dot matrix, kemudian ada inkjet printer, kemudian ada laser. Dan untuk gambarnya bisa lihat sendiri. Nah, yang kedua ada yang namanya soft copy device. Untuk soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak ya, yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device, yang pertama ada monitor, kemudian speaker. Nah, untuk monitor dan speaker kalian bisa lihat sendiri ya gambarnya seperti di atas. Untuk monitor itu terbagi ke dalam dua jenis ya. Yang pertama ada monitor CRT, yang kedua ada monitor layar datar. Contoh monitor CRT itu seperti TV bentuk tabung ya. Biasanya digunakan di PC yang lama. Bentuknya seperti TV lah, tidak beda jauh TV tabung. Dan kemudian ada yang namanya monitor layar datar, bentuknya lebih tipis ya, atau bisa juga disebut dengan LED monitor. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup 2 pembahasan saja ya. Tadi kita sudah membahas tentang input device, kemudian processing device, dan untuk 3 poin lagi yaitu output device, storage, dan komponen pendukung. Insya Allah di pertemuan kedua kita akan bahas lagi ya. Dan mohon maaf bila banyak salah-salah kata, dan mudah-mudahan kalian tidak puas untuk pertemuan kali ini, supaya kalian lebih giat lagi belajar, menggali informasi, mencari referensi dari sumber yang lainnya. Oke, semangat terus belajarnya walaupun di situasi yang bisa disebutlah belum kondusif ya, karena negara kita tercinta ini masih dilanda musibah atau penyakit wabah yang namanya virus corona ya, atau COVID-19. Oke, semangat terus belajarnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.